wabarakatuh. Amin. Meninggalnya insya Allah masuk surga. Amin. Amin. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sangat saya hormati perwakilan dari Takmir Masjid Al-Azhar Bapak Haji Jaya yang insya Allah dirahmati Allah, Bapak dan Ibu peserta Mubalik Al-Azhar dari A10 Saya kesini udah nggak ada. yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Iya. Ta'ala. Makanya lu lagi nyari. Izinkan pada malam hari ini saya mengangkat tema pentingnya Al-Quran bagi kehidupan seorang Muslim. Sekali lagi izinkan pada malam hari ini saya mengambil tema pentingnya Al-Quran bagi kehidupan seorang Muslim. Tema ini biasanya dianggap sepele oleh kita sebagai orang Muslim karena Al-Quran sebagai pedoman hidup seakan-akan sudah umum bagi kita. Namun ternyata maknanya sangat luar biasa. Sehingga saya izinkan saya mengangkat sekali lagi pada malam hari ini pentingnya Al-Quran bagi kehidupan seorang Muslim. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Mabit PMK 10 Pendidikan Mubalik Al-Azhar yang insya Allah tanpa kurang suatu apapun juga. Tidak lupa mari kita sambungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in serta umatnya hingga yaumil akhir nanti. Semoga wasilah sholawat ini kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita diturunkan pertama kali pada dengan surat Al-Alaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali pada peristiwa Lailatul Qadar, yaitu sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih besar dari pahala 1000 bulan, atau bila digunakan lebih dari 83 tahun. Hadirin yang berbahagia, ternyata segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran ternyata
malamnya kita diberikan ganjaran begitu besarnya, yaitu dengan pahala 83 tahun atau 1000 bulan yang kita kenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Ini baru turunnya Al-Quran saja. Baru malam turunnya Al-Quran diberikan ganjaran yang demikian luar biasanya. Lalu kita meninjau lagi apa saja keistimewaan Al-Quran itu, yaitu diturunkan dengan perantara seorang malaikat Jibril. Siapa Jibril itu? Jibril ternyata adalah seorang hamba Allah dari kalangan malaikat yang menjadi pimpinan malaikat di alam semesta ini. Lalu kita berpikir lagi, Al-Quran diantarkan oleh malaikat Jibril yang luar biasa, yang menjadi pimpinan dari makhluk di alam semesta ini dari golongan malaikat. Siapa yang menerimanya Al-Quran itu? Allah ternyata memilih dari golongan manusia yang kita kenal hari ini sebagai Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Siapakah Nabi Muhammad itu? Ternyata beliau juga dipilih oleh Allah, tidak sembarangan orang. Beliau adalah dari golongan ulul azmi, dari golongan Nabi dan Rasul yang diperuntukkan sebagai pimpinan umat manusia di alam semesta ini, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Luar biasa. Diturunkan dengan perantara malaikat Jibril, kemudian diterima oleh makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak itu saja, ternyata tempat turunnya Al-Quran itu menjadi mulia. Di mana Bapak Ibu turunnya? Di kota Mekah, ya. Betul, di kota Mekah. Kota Mekah ternyata dulunya adalah kota yang suci. Menurut pandangan manusia itu tidak bermanfaat, geostrategisnya tidak menguntungkan bagi pandangan manusia. Tetapi Allah berkata lain. Dengan diturunkan Al-Quran di kota Mekah, maka tiba-tiba kota Mekah menjadi ramai, diberkahi oleh Allah dengan berdatangan manusia di seluruh dunia di sana. Dan hari ini kita kenal kota Mekah menjadi kota suci bagi umat Islam seluruh dunia. Demikian luar biasanya. Hanya diturunkan Al-Quran kemudian tiba-tiba menjadi luar biasa. Kota tersebut menjadi kota suci. Tidak itu saja, ternyata buktinya masih bertebaran. Kota yang kedua di mana, Bapak Ibu? Di kota Madinah. Betul. Dulunya sama, kota Madinah adalah kota yang sepi. Tidak ada orang yang berminat tinggal di Madinah. Tetapi setelah diturunkan oleh Al-Quran, oleh Allah diturunkan di kota Madinah, tiba-tiba kota Madinah menjadi kota peradaban dunia. Hari ini kita kenal kota Madinah sebagai kota suci yang kedua bagi umat Islam. Hadirin yang berbahagia, demikian luar biasanya pengaruh dari diturunkannya Al-Quran, pengaruh dari nilai-nilai Al-Quran. Lantas kita berpikir, apabila kita mengamalkan kira-kira ayat-ayat suci Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, apakah akan berefek pada manusia yang menjalankan, yang mengamalkan, yang mempelajari Al-Quran? Apakah ada efeknya bagi kita sebagai manusia? Mari kita tinjau bersama-sama apakah ini bermanfaat bagi manusia. Di dalam Al-Quran sendiri bertebaran manfaat-manfaat dari membaca Al-Quran. Salah satunya ada 5 yang saya simpulkan, yaitu Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang 100%, petunjuk bagi manusia yang sempurna. Hal ini kita dapatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi
bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini dapat kita soroti dua hal. Sorotan yang pertama adalah Galika kita bulat roh bafi, tinggal kita suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yaitu Allah sendiri sudah menjamin tidak ada keraguan. Artinya semua yang ada di dalam Al-Quran itu sudah dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mengatakan bahwa ini tidak ada satu ataupun yang ragu, maka semua makhluk tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa melawan keputusan Allah. Dan ini buktinya banyak. Jadi Al-Quran kebenarannya 100% yang sudah dijamin oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat kedua tadi. Sorotan yang kedua adalah Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dua sorotan itu kemudian di ayat surat Al-Isra ayat ke-9 dijelaskan lagi, Inna adalah Qur'ana yadi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Sekali lagi Allah telah menjamin bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk yang lebih lurus. Artinya apa? Artinya Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum, baik itu sumber akidah, sumber ibadah, sumber muamalah, bahkan sumber ilmu pengetahuan. Allah sendiri yang telah menjamin di dalam Al-Quran tersebut. Jadi dengan kita berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Sorotan yang ketiga, keutamaan Al-Quran adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'an wa rahmatan. Dan telah kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawaran aku rajin amat datang. dan rahmat bagi orang-orang yang Kita tahu aja. ternyata Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai obat. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra tadi Allah telah menjamin bahwa Al-Quran sebagai obat dan penawar bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Quran dengan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah pikiran menjadi tenang, kehidupan menjadi lurus dan lebih bermakna. Manfaat yang keempat adalah yang tidak kalah pentingnya, yang sering kita cari-cari di dunia ini, yaitu apa? Menjadi umat yang unggul. Ternyata dengan mempelajari Al-Quran, insya Allah kita menjadi umat yang unggul, menjadi bangsa yang unggul, menjadi negara yang kuat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad di dalam sabdanya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini sangat cocok dengan pendidikan Mubalik al-Azhar. Peranannya sesuai dengan yang kita ubah saat ini, yaitu kalau kalian ingin
menjadi manusia yang unggul, menjadi orang yang sukses, menjadi negara yang maju. Berdoalah kepada Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, amalkan Al-Quran. Dan kita sebagai calon-calon mubalik al-azhar, insya Allah dengan mengamalkan, mendakwakannya kepada lingkungan kita, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga kita, kepada teman, handetolan, lingkungan, bahkan masyarakat pada umumnya. Insya Allah setelah acara maghrib ini kita berbekal untuk mempersiapkan diri, mempertebal karakter Islamiyah kita, terjun ke masyarakat sehingga kita bisa berdakwah kepada lingkungan kita. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah manfaat kita mempelajari Al-Quran adalah dijadikan pahala yang luar biasa, Bapak Ibu, pahala yang berlipat ganda, sebagaimana disabdakan oleh beliau Nabi kita, Nabi Muhammad, yang telah memberikan bocoran dalam sabdanya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya pahala satu kebaikan. Satu pahala kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Demikian besarnya saudara-saudara semua, hadirin yang berbahagia. Ternyata pahala Al-Quran dihitungnya bukan dari jumlah surat yang kita baca, bukan dari jumlah halaman yang kita baca, bukan dari ayat yang kita baca, tetapi dihitung dari satuan terkecil, yaitu dari huruf per huruf. Ternyata tidak itu saja, masih dikalikan dengan 10 kali lipat kebaikan. Jadi demikian luar biasanya. Apalagi di bulan-bulan sekarang adalah bulan Muharram, yaitu termasuk 4 bulan haram di sisi Allah. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan sebanyak mungkin sampai tak terhingga. Marilah kita tidak henti-hentinya manfaatkan sisa waktu hidup kita dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah sisa waktu kita bermanfaat, pahala berlimpah, yaitu dengan berusaha membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, dan sebagai mubalik al-azhar kita disarankan untuk menularkan ilmu yang kita punya kepada lingkungan kita, kepada masyarakat pada umumnya. Insya Allah pahala akan berlipat ganda. Hadirin yang berbahagia, demikian pentingnya jangan sampai kita ketinggalan sisa-sisa waktu kita, umur kita, mari kita amalkan. Semoga dengan usaha kita kelak kita menjadi digolongkan oleh Allah orang